Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Apa yang kamu teriakkan? Sang tabib kekaisaran Kukian duduk di atas tahta, ayah dan anak marah, dan mereka tampaknya tidak memiliki kasih sayang ayah anak. Kamu memberitahuku mengapa kamu tidak membunuh wajah Su Anxing penuh amarah, dan seluruh wajahnya sedikit merah, jelas sangat marah karenanya. Tahukah Anda berapa banyak permainan yang telah saya berikan untuknya, dan hampir pasti bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dan dia telah dikunci, tetapi saat ini dia menarik pasukannya, saya tidak percaya, Anda bahkan tidak bisa membunuh Yang Abadi di bumi. Su Qiantai adalah tata letak Anxing saat itu. Tetapi situasinya berubah dengan cepat, dan dia bahkan tidak berani muncul dalam bayang-bayang pada saat itu, dan dia tidak percaya bahwa tidak ada orang kuat di sisi Yang Mulia untuk diikuti. Sekarang alam kekuatan telah jatuh, dokter kekaisaran virtual tidak berani ceroboh. Tentu saja, alasan utamanya adalah Su Qiantai tidak ingin membunuhnya dari lubuk hatinya, dan situasi saat itu benar-benar membuat Su Qiantai ragu-ragu, sampai Xiaoyan memiliki peluang terobosan dan menghilang. Penampilan Ye Beijing Su Qiantai mencibir, dan benar saja, itu adalah reinkarnasi Zun Sang, yang benar-benar bisa membuat wanita gila ini melindungi Dharma. Su Qiantai diam-diam berkata dalam hatinya, bahkan jika dia tidak bergerak terlambat, dia segera mengevakuasi semua Taiksu. Di bawah oposisi kuat Su Anxing, dia masih memilih untuk mengungsi. Jadi pada saat ini, Su Anxing tidak mengerti mengapa kesempatan bagus seperti itu memilih untuk pergi. Alih-alih memblokir peradangan atau langsung menghapus beras, dapat dilihat bahwa wanita Su Qian yang muncul di belakangnya, dia menekan amarah di hatinya, menatap Su Anxing dengan serius, dan menekannya dengan napasnya, bahkan jika yang terakhir marah, dia ditekan. Lalu apa? Dia hanya satu malam di Beijing, dan Anda tidak mengetahuinya dengan Anda, singkatnya, wilayahnya setara dengan saya. Tabib kekaisaran Su Qian berkata dengan suara yang dalam, alamnya setara, jadi apakah Anda takut? Su An dengan mudah menggelengkan lengan bajunya dan berteriak, tidak heran dia tidak sebaik susu. Apa pembangkit tenaga listrik teratas perang mikro raksasa? Su An dengan mudah menamparkan meja, sudut mulutnya terangkat dan berkata sambil mencibir, nadanya tidak kecil, Lao Su memiliki begitu banyak putra, tidak ada dewa pertempuran yang telah hidup selama ribuan tahun, dia hanya akan menginstruksikan orang lain untuk berhati-hati. Dan suatu hari dia akan ditampar sampai mati. Dokter kekaisaran Su Qian bahkan lebih marah, dia benar-benar ingin mengangkat tangannya, tetapi pada akhirnya, dia baru saja pergi, dan meninggalkan limbah Su Shen, dan Su Anxing memarahinya yang duduk di atas tahta, matanya berputar, dan wajahnya sangat jelek. Kemungkinan menangkap tata letak ini sangat rendah, dan kesempatannya sangat langka sehingga dia akan dilepaskan. Jika Anda ingin menemukannya lagi kali ini, saya khawatir itu akan lebih sulit daripada naik ke langit. Meskipun mereka telah maju ke titik ini, pada kenyataannya, Sensi pasti menyembunyikan sesuatu, dan mereka pasti lelah mundur seperti ini. Dari sudut pandang saat ini, reinkarnasi Yang Mulia ini adalah variabel terbesar. Meskipun tampaknya tidak lebih dari bumi yang abadi, itu tetap tidak bisa diremehkan, dan itu harus dihapus dan diselesaikan dengan menemukan jalan. Mata Su Anxing berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan tindakan balasan berikutnya, tetapi tidak perlu membuat masalah besar tentang hal itu. Kali ini saya jatuh ke dalam obsesi, selama permaisuri terlalu kosong, apakah Anda masih khawatir dia tidak akan datang? Beberapa Dewa Void kemudian meluncurkan perjalanan cepat ke timur, sajak musim dingin yang luas di suatu tempat di kehampaan, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, alam dan kehampaan yang tak terhitung jumlahnya, dan juga disitulah ribuan makhluk hidup lahir dan dihuni. Ada sekelompok bintang di sini, sekitar 100 berkumpul bersama, ini bukan formasi alami, tetapi dikumpulkan oleh kekuatan yang kuat. Jumlah Dewa Void di sekitar sini sangat luar biasa, terus-menerus bola-balik dari bintang-bintang ke tempat ini, yang merupakan inti dari Taiksu di Sungai Ilahi. Sebuah paviliun di kolam teratai di sungai yang berdegup, bayangan duduk di depan pena, tinta, kertas, batu tinta dan cat dengan serius, dan terkadang menyebarkan pil rambut setelah umpan, angin sepoi bertiup menerpa, bunga teratai di kolam dengan lembut mengayunkan bayangan gaun putih panjang di paviliun, melihat orang dalam lukisannya, dengan senyum manis di wajahnya, dia adalah orang yang Anda tuju jauh dari makhluk hidup Gu.
Pada saat ini, suara santai terdengar, dan wanita di pengadilan tidak mengangkat kepalanya, dan terus membawa pena. Angin kencang menerpa, sedikit mengganggu wanita itu, dan tiba-tiba mengerutkan kening, dan kertas nasi di bawah pena meledak seketika. Mengapa kamu masih begitu menyebalkan? Di depannya, pria itu mengenakan jubah naga hitam yang longgar, dan rambutnya yang sedikit tersebar samar-samar terlihat di otot dada dan otot perutnya, yang terlihat kasual, tetapi tidak mendominasi. Saya telah melihat anak ini, saya hampir merasa bahwa wanita itu mengangkat kepalanya, dan alis Willow-nya sedikit berkerumun di matanya yang indah, dan dia jarang memancarkan amarah. Apakah Anda pantas berkomentar bahwa wanitanya adalah seorang putri yang berada dalam kehampaan, dan Su Anxing tidak pernah pergi sejak mengundangnya ke sini? Saya pikir jatuhnya saya dari tahta sudah cukup buruk, tetapi saya tidak menyangka bahwa sebelum dokter kekaisaran hahaha Sukian selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, Permaisuri hahaha memandang tabib kekaisaran yang rendah hati yang tertawa sedikit terdiam, duduk lagi, mengeluarkan selembar kertas nasi baru, dan terus melukis Xiao Maru, jadi dia bergegas keluar. Tabib kekaisaran Sukian menggosok pipinya sebelum menahan senyum. Masuk akal bahwa waktu jatuhnya harimau dekat oleh penguasa surgawi sudah cukup baginya untuk kembali ke puncak, bagaimana dia bisa menjadi abadi duniawi. Permaisuri dengan lembut mencelupkan tinta dengan ujung hidungnya, dan sapuan keras akan memiliki arti yang sebenarnya. Siapa yang mengatakan bahwa dia abadi di bumi, melihat mungkin tidak percaya, tidak menyembunyikan kekuatan atau moralnya, dia harus menjadi dokter Qiantian, dan dia menyembunyikan Sili, itu memang mungkin. Tetapi jika dia seorang doppelganger, bagaimana Ye Beijing bisa mengikutinya? Itu harus terhormat, bahkan jika itu bereinkarnasi, itu masih sangat penyayang. Begitu kata-kata ini keluar, ujung pena di tangan permaisuri bergetar, dan jika dia ceroboh, seluruh gambar benar-benar hancur dan tidak dapat diperbaiki, jadi dia harus memulai dari awal lagi. Apakah Anda tahu Xiao Ye Beijing? Sepertinya dia pernah sempat dengan Murakami untuk keluar, dan segera permaisuri segera berteriak, dia mengangkat kepalanya, dengan amarah di matanya, dan berkata dengan marah, apa yang membuatmu marah, dan aku tidak merayunya. Tabib kekaisaran Sukian berkata dengan bodoh, sebelum dia selesai berbicara, dengan tergesa-gesa, batu tinta terbang ke arahnya, menyebabkan dia menghindar ke samping. Oke, jika saya pergi, apakah itu yang terhormat atau bereinkarnasi, Anda tidak akan bisa melakukannya. Kaki tabib kekaisaran Sukian runtuh, tubuhnya menghilang, dan akhirnya meninggalkan kalimat seperti itu. Setelah dia pergi, permaisuri duduk di bangku batu, dan alis Willow menegang dan sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Wanita gila di monumen Xianmu Ye Beijing, mengapa dia datang ke Sensi? Aku masih di sisinya, tapi aku telah mengganggu rencanaku, apakah dia masih akan datang untuk menyelamatkanku? Permaisuri merasa sedikit khawatir di dalam hatinya, tetapi kepercayaan diri aslinya sedikit bergetar dalam pikirannya saat ini. Dengan apa yang saya ketahui tentang dia, dia pasti akan datang. Permaisuri melihat potret yang dilukis di depannya, mengenakan jubah hitam ketat, tetapi dengan senyum cerah di wajahnya, ketulusan ini jelas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.